Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Yani Fiska dari kelas Psikologi Islam 3A. Untuk memenuhi ujian akhir semester Psikologi Industri dan Organisasi, saya akan menjelaskan materi tentang analisa jabatan. Analisis jabatan atau ANAJAB adalah suatu proses untuk mendefinisikan sebuah pekerjaan dan kemudian mencari perilaku-perilaku karyawan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Di dalam ANAJAB ada satu proses pengumpulan informasi tentang jabatan atau pekerjaan tertentu dan penentuan unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. 2. Proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam sebuah organisasi. 3. Prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasikan satu tugas-tugas yang diperlukan dalam suatu jabatan, dan 2. Kondisi lingkungan atau fisik dan sosial. Hasil pokok analisis jabatan yaitu informasi jabatan, nama jabatan, letak dan kode jabatan, itisa jabatan atau job summary, uraian tugas, uraian kegiatan, bahan atau masukan yang diolah, perangkat kerja yang digunakan, hasil kerja atau produk yang dihasilkan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, kemungkinan risiko bahaya, wewenang tanggung jawab, dan tanggung jawab. Analisis jabatan hanyalah alat atau sarana saja untuk mendapatkan informasi jabatan. Syarat jabatan yaitu pendidikan, pengetahuan kerja, kursus atau pelatihan, pengalaman kerja, upaya fisik atau penggunaan fisik, kondisi fisik, bakat kerja yang dimiliki, temperamen kerja yang dimiliki, minat kerja yang dimiliki, dan bukti informasi lain. Tujuan analisis jabatan. Menurut Mondale dan Noy 1990, tujuan analisis jabatan adalah untuk memperoleh jawaban atas 6 pertanyaan penting, yaitu tugas-tugas fisik dan mental apa yang dijalankan oleh pekerja, kapan pekerja itu harus diselesaikan, di mana pekerjaan itu harus dilakukan, bagaimana pekerja melakukan pekerjaan itu, untuk apa pekerjaan itu dilakukan, dan persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan itu. Kapan analisis jabatan dilakukan? Pertama, pada saat organisasi dibentuk atau didirikan. 2. Pada saat diciptakan jabatan atau pekerjaan baru. 3. Pada saat jabatan atau pekerjaan berubah secara signifikan sebagai akibat dari teknologi baru, metode baru, prosedur, atau sistem baru. Selanjutnya, hubungan ANAJAB dengan fungsi-fungsi MSDM lain. Bisa kita lihat di tabel berikut. Prosedur tahapan untuk melakukan analisa jabatan. Pertama, penentuan tujuan analisa jabatan. 2. Perencanaan analisis jabatan. 3. Pengumpulan data jabatan. 4. Pengolahan data jabatan. 5. Penyajian hasil analisis jabatan. Dan 6. Penyusun program-program manajemen SDM. Prinsip analisa jabatan. Pertama, batas-batas pekerjaan dalam suatu jabatan harus ditentukan dengan jelas yang menyangkut kewenangan jabatan dan batasan waktu pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan jabatan lain. Analisa jabatan harus didasarkan kepada kenyataan, di mana data yang digunakan harus benar-benar aktual dan dapat dipercaya dengan maksud untuk mengurangi subjektivitas individu. Proses aktivitas dalam suatu jabatan harus disusun secara kronologis untuk mempermudah menganalisis dan mengevaluasinya. Situasi atau kondisi pekerjaan harus diperhatikan agar analisis dapat memahami mengapa suatu pekerjaan harus dilakukan dalam suatu jabatan tertentu. Sekian dari materi saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.